Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anis Pertiwi. Saya dari kelas 06 SMJE 037 Manajemen S1. Di sini saya akan membahas mengenai pertemuan 3 dan 4. Di pertemuan 3 mengenai tentang pertumbuhan ekonomi. Apa sih pertumbuhan ekonomi? Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Selain itu, pertumbuhan ekonomi juga merupakan suatu pertambahan pendapatan nasional agregatif atau pertambahan output dalam periode tertentu, misalnya 1 tahun. Dan dengan kata lain juga, pertumbuhan ekonomi menunjukkan adanya tingkatan kapasitas produksi barang dan jasa secara fisik dalam kurun waktu tertentu. Nah, peningkatan ini dapat dilihat dari bertambahnya produksi barang industri, berkembangnya infrastruktur, berkembangnya jumlah sekolah, dan bertambahnya produksi barang modal, dan bertambahnya sektor jasa. Selanjutnya, ada indikator pertumbuhan ekonomi. Terdapat 4 indikator. Yang pertama, kenaikan pendapatan nasional terdapat nasional real, menunjukkan output secara keseluruhan dari barang jadi dan juga jasa suatu negara. Negara dikatakan tumbuh ekonominya jika pendapatan nasional real naik dari periode sebelumnya. Tingkat pertumbuhan ekonomi dihitung dari pertambahan pendapatan nasional real, yaitu produk nasional brutoral yang berlaku dari tahun ke tahun. Untuk negara berkembang, biasanya menggunakan GOP atau disebut Gross Domestic Product. Untuk negara maju, menggunakan GNP atau Gross National Product. Indikator yang kedua yaitu kenaikan pendapatan per kapita. Untuk menilai perkembangan ekonomi, kita dapat menggunakan pendapatan real per kapita dalam jangka waktu panjang. Ekonomi suatu negara dikatakan tumbuh jika pendapatan masyarakat meningkat dari waktu ke waktu. Indikator yang ketiga yaitu meningkatnya kesejahteraan penduduk. Hal ini dapat dilihat dari lancarnya pendistribusian barang dan jasa pada suatu negara. Distribusi barang dan jasa yang lancar menggambarkan distribusi pendapatan per kapita di seluruh wilayah negara tersebut. Yang berarti terdapat peningkatan indikator untuk meningkatkan kesejahteraan secara menyeluruh. Dan indikator yang terakhir secara menyeluruh yaitu berkurangnya pengangguran. Dengan adanya peningkatan pendapatan nasional, artinya suatu negara sedang mengoptimalkan produksi suatu barang. Dengan memproduksi suatu barang, maka akan membutuhkan tenaga kerja ketika sebuah negara telah mencapai tingkat pemakaian kerja maksimal atau kesempatan kerja penuh, maka tingkat pengangguran pun akan berkurang. Cara menghitung pertumbuhan ekonomi yaitu PDPRT atau PDP pada tahun tertentu atau PDP yang digunakan sebagai dasar hitungan dikurangi PDPRT min 1 atau PDP pada tahun sebelumnya dibagi PDP pada tahun sebelumnya dikali 100%. Pertumbuhan ekonomi terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu ada keberhasilan bersifat kuantitatif, yaitu hanya melihat dari tingkat kenaikan PDP dan pendapatan nasional saja, sedangkan pembangunan ekonomi keberhasilannya bersifat kualitatif. Yang kedua ada pertumbuhan ekonomi tidak memperhatikan pemerataan pendapatan masyarakat, namun pembangunan ekonomi memperhatikan pemerataan pendapatan termasuk pemerataan pembangunan di setiap wilayah. Yang ketiga, pertumbuhan ekonomi belum
belum tentu dapat meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat PDB, karena hanya dilihat dari persentase tingkat PDB dan pendapatan nasional saja. Karena dari persentase tersebut kita dapat tahu apakah seluruh masyarakatnya telah sejahtera atau lainnya sebagian kelompok masyarakatnya saja. Jadi sejahtera dan makmur, namun pembangunan ekonomi yang berhasil ini dapat meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakatnya. Yang keempat, ada pertumbuhan ekonomi belum tentu disertai pembangunan ekonomi, namun pertumbuhan ekonomi sudah pasti dibarengi dengan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, saya akan membahas materi di pertemuan 4 mengenai standarisasi dan transformasi struktural dalam pembangunan ekonomi. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan peningkatan nilai serta jumlah produksi barang dan jasa yang dihitung suatu negara dalam suatu kurun waktu tertentu berdasarkan kepada beberapa indikator. Misalnya saja naiknya pendapatan nasional, pendapatan per kapita, jumlah tenaga kerja yang lebih besar dari jumlah pengangguran, serta berkurangnya kemiskinan. Teori pertumbuhan ekonomi, dari banyaknya teori yang bermunculan, hanya 3 yang termasuk. Yang pertama ada teori neoklasik, yang kedua ada teori klasik, yang ketiga ada teori historis. Apa sih teori neoklasik itu? Nah, ini saya akan menjelaskan. Teori neoklasik yaitu teori ini menyatakan terdapat 3 faktor utama, yaitu modal, tenaga kerja, dan pembangunan. Teori ini juga meyakini bahwa peningkatan jumlah tenaga kerja dapat meningkatkan pendapatan per kapita, namun tanpa adanya teknologi modern yang berkembang, peningkatan tersebut tidak akan memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi secara nasional, bahwa perekonomian penduduk. Dan yang kedua ada teori klasik. Apa sih teori klasik itu? Teori klasik yaitu teori yang menyatakan bahwa perekonomian penduduk dalam suatu negara akan meraih tingkat tertingginya saat menggunakan sistem liberal yang lebih, dan unsur utama yaitu pertumbuhan penduduk dan outputnya. Tetapi konsep ini kemudian disanggah oleh David Ricardo yang menyatakan pertumbuhan penduduk tidak mempengaruhi positif pada pertumbuhan ekonomi nasional. Yang ketiga ada teori historis. Apa sih teori historis itu? Teori historis yaitu teori ini dikembangkan oleh sejumlah ekonomi. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yaitu yang pertama ada sumber daya alam atau sesuatu yang berasal dari alam, mencangkup kesuburan tanah, letak dan susunannya, kekayaan alam, mineral, iklim, dan sumber air hingga ke sumber lautan. Yang kedua ada SDM. Apa sih SDM? SDM itu sumber daya manusia. Itu berperan penting, sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi. SDM merupakan individu produktif yang berperan sebagai suatu organisasi baik dalam perusahaan maupun institusi. Dan yang ketiga ada akumulasi modal. Akumulasi modal itu apa? Akumulasi modal itu sebagai proses penambahan stok modal fisik buatan manusia berupa peralatan, mesin, dan juga bangunan.
Apabila stok modal naik dalam waktu tertentu, maka disebut juga akumulasi modal. Dan yang keempat, adanya tenaga manajerial dan organisasi produksi. Apa sih yang dimaksud? Yaitu organisasi ini sebagai salah satu bagian penting dalam proses pertumbuhan ekonomi yang kemudian berkaitan erat dengan pakar produksi sebagai kegiatan perekonomiannya. Yang kelima, adanya teknologi. Teknologi perubahan ekonomi dianggap sebagai salah satu yang terpenting dalam proses pertumbuhan ekonomi, sebab perubahan dan kemajuan ekonomi erat kaitannya dengan perubahan dalam metode produksi. Dan yang keenam, yaitu adanya faktor politik dan administrasi pemerintah, yaitu struktur politik. Ia akan menghilangkan batas waktu yang memanfaatkan politik berada dalam kondisi yang tidak stabil. Pokok-pokok standarisasi. Yang pertama, di bidang pertanian. Di bidang pertanian yaitu ada penetapan standar, pelepasan dan penarikan varietas komoditas pertanian. Yang kedua, ada penetapan standar untuk penentuan standar teknis minimal rumah potong hewan. Yang ketiga, penetapan norma dan standar pengadaan, pengelolaan, dan distribusi bahan pangan. Yang kedua, adanya di bidang kelautan. Di bidang kelautan yaitu penetapan standar pengelolaan pesisir pantai akan adanya seperti pulau kecil yang akan dibuatnya. Yang ketiga, di bidang pertambangan dan energi. Di bidang pertambangan dan energi yaitu adanya penetapan standar pemantauan dan penyelidikan bencana alam dan geologi. Selanjutnya ada penetapan penyelidikan umum dan standar pengelolaan sumber daya mineral dan energi serta air bawah tanah. Yang keempat, di bidang kelautan dan perkebunan, yaitu terdapat penetapan kriteria dan standar penjurusan tautan kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam. Kedua, ada penetapan kriteria alam. Penetapan kriteria dan standar inventarisasi, pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan dan reboisasi dan daya investasi. 3. Penetapan kriteria dan standar tarif iuran izin usaha pemanfaatan hutan, provisi sumber daya hutan, dana reboisasi. Yang keempat, ada penetapan kriteria dan standar produksi, pengelolaan dan pengendalian mutu, pemasaran dan peredaran hasil hutan. Yang kelima, di bidang perindustrian dan perdagangan, yaitu terdapat penetapan standar nasional barang dan jasa di bidang industri dan perdagangan, dan penetapan standar industri dan produk tertentu yang berkaitan dengan keamanan, kesehatan umum. Yang keenam, di bidang kepariwisataan. Di bidang kepariwisataan yaitu terdapat penetapan standar dan norma secara kepariwisataan. Yang ketujuh, ada bidang ketenaga kerjaan. Di bidang ketenaga kerjaan terdapat penetapan standar keselamatan kerja dan kesehatan kerja. Yang kedelapan, di bidang kesehatan yaitu ada penetapan standar nilai gizi dan pedoman sertifikasi teknologi kesehatan dan gizi, dan adanya penetapan standar akreditasi sarana dan prasarana kesehatan. Yang kesembilan, ada bidang pendidikan dan kebudayaan. Di bidang pendidikan dan kebudayaan terdapat penetapan standar kompetensi siswa dan warga belajar dan pengaturan kurikulum.
Yang ke-10 di bidang pertahanan. Di bidang pertahanan ini terdapat penetapan standar prasarana dan sarana kawasan terbangun dalam sistem manajemen konstruksi. Yang ke-11 di bidang pekerjaan umum, yaitu adanya penetapan standar pengembangan konstruksi bangunan sipil dan arsitektur. Yang ke-12 di bidang perhubungan, yaitu menetapkan standar rambu jalan lalu lintas. Dampak positif proses transformasi perekonomian ada 3. Yang pertama, adanya peningkatan produksi pertanian yang dirangsang oleh perusahaan, perubahan sistem pertanian subsistens ke pertanian modern atau agroindustri. Yang kedua, adanya penyerapan tenaga kerja atau pengangguran di perkotaan pada industri baru. Yang ketiga, adanya percepatan arus uang dan barang yang merangsang percepatan pendapatan per kapita masyarakat yang pada gilirannya memperbaiki tingkat kesejahteraannya. Dampak negatif transformasi perekonomian terbagi 3 juga. Yang pertama, hilangnya lahan pertanian atau sawah dan non-sawah yang mengakibatkan para petani dan buruh penggarap kehilangan mata pencahariannya. Yang kedua, munculnya pengangguran struktural yang tidak mungkin tertampung seluruhnya pada sektor industri dan jasa. Yang ketiga, tingginya laju urbanisasi yang menjadikan beban kota semakin berat serta menimbulkan masalah-masalah sosial lainnya. Kendala-kendala transformasi struktural yaitu ada 2. Yang pertama, setiap negara memiliki kendala yang berbeda dalam melakukan transformasi struktural. Yang kedua, menurut Luyten dan Van Zenden tahun 2012 menyimpulkan kendala Indonesia antara lain, yang pertama, pendidikan rendah membuat rendahnya pemanfaatan teknologi. Yang kedua, pembangunan yang tidak merata membuat transformasi struktural hanya terjadi di daerah-daerah yang memiliki infrastruktur memadai. Ketiga, fokus ekspor barang mentah di masa lalu membuat industri Indonesia telat untuk didorong memproduksi barang-barang dengan nilai tambah yang tinggi. Langkah-langkah yang harus diambil agar krisis serupa tidak terulang lagi adalah sebagai berikut. Yang pertama, ekspor diperkuat. Yang kedua, ketergantungan pada ULN, impor, dan investasi jangka pendek atau yang bermotivasi spekulasi dihilangkan. Ketiga, sektor perbankan diperkuat. Yang keempat, menerapkan kembali mekanisme penentuan kurs berdasarkan sistem bebas terkendali. Dan yang terakhir, menyiapkan cara atau kebijakan penanggulangan krisis yang bagus dengan memperhatikan semua faktor yang secara teori sangat memungkinkan munculnya suatu krisis serupa. Contohnya yaitu di kasus di Indonesia, yaitu kalau dilihat sejak awal era pemerintahan Orde Baru hingga sekarang dapat dikatakan bahwa proses perubahan struktur ekonomi Indonesia cukup pesat. Namun demikian, penurunan rasio output pertanian terhadap PDB tersebut tidak berarti bahwa volume produksi di sektor tersebut berkurang selama periode tersebut atau pertumbuhan rata-rata per tahun negatif. Dan yang kedua, adanya penurunan tersebut disebabkan oleh laju pertumbuhan output atau rata-rata per tahun total di sektor tersebut relatif rendah
dibandingkan laju pertumbuhan output dari sektor industri. Terdapat lagi kasusnya, yaitu mengenai merosotnya pangsa sektor primer atau pertanian, meningkatnya pangsa sektor sekunder atau industri. Pangsa sektor jasa kurang lebih konstan, tetapi kontribusinya akan meningkat sejalan dengan pertumbuhan ekonomi. Baik, cukup sekian pemaparan materi dari pertemuan 3 dan 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.